Mau tahu rahasia sebenarnya? Alasan orang jahat terus mengganggumu, bukan karena mereka jahat, tapi karena kamu melakukan satu hal kecil yang diam-diam memberitahu mereka, "Hei, kamu boleh memperlakukanku sesukamu." Dan bagian yang paling aneh, kamu bahkan tidak sadar sedang melakukannya. Tapi, inilah kabar baiknya. Begitu kamu memahami apa itu, dan kamu memperbaikinya sekali saja, semuanya mulai berubah. Orang yang kasar akan mundur. Orang yang baik akan mulai lebih menghormatimu. Dan beberapa orang bahkan akan menatapmu. Siliola bertanya, "Tunggu, apa yang terjadi padamu?" Saat itulah, kamu tahu, itu berhasil. Jadi, mari kita perbaiki ini. Sekarang juga. Kesalahan besar pertamamu adalah, saat seseorang mengatakan sesuatu yang jahat, kamu langsung bereaksi. Ekspresimu berubah, suaramu bergetar, dan kamu buru-buru membela diri untuk menjelaskan dan membuktikan bahwa mereka salah. Padahal, itulah yang mereka harapkan. Orang-orang toksik sangat suka dengan reaksi. Itu adalah bahan bakar mereka. Saat kamu bereaksi, kamu memberi mereka kendali atas emosimu. Mereka sadar bisa mengendalikanmu hanya dengan beberapa kata. Mereka melontarkan satu hinaan, dan boom, kamu kesal. Mereka menang. Bayangkan seperti ini. Bayangkan seseorang mencoba membuatmu marah, mengatakan hal-hal kasar, mengusikmu, tapi kamu tetap tenang. Tidak ada reaksi, tidak ada argumen, tidak ada frustrasi. Kamu hanya memandang mereka. Siliola. Mereka itu membosankan. Apa yang akan terjadi? Mereka kehilangan minat karena tidak ada lagi kesenangan di dalamnya. Mereka menginginkan reaksimu, dan kamu tidak memberikannya. Jadi, inilah yang harus kamu lakukan. Lain kali seseorang mencoba mengusikmu, jangan bereaksi. Berhenti sejenak, tetap tenang. Hitung sampai 3 dalam hati. 1, 2, 3. Lalu katakan sesuatu yang singkat dan netral seperti, "Oke," atau "menarik," atau "keren." Jaga nada bicaramu tetap datar, wajahmu tetap tenang. Kamu tidak marah, tidak emosional, kamu hanya tidak terganggu. Perhatikan apa yang terjadi. Mereka akan terlihat bingung. Otak mereka berpikir, "Tunggu, kenapa ini tidak berhasil?" Mereka mengharapkan reaksi dan tidak mendapatkan apa-apa. Seringkali, mereka akan berhenti. Orang kuat tidak bereaksi terhadap segala hal. Mereka memutuskan apa yang pantas mendapatkan energi mereka. Orang lemah bereaksi terhadap segala hal, dan bertanya-tanya, mengapa mereka selalu terkuras dan stres. Jika kamu ingin dihormati, berhentilah menjadi boneka yang bisa dikendalikan orang lain dengan kata-kata mereka. Tahu apa yang dilakukan orang lemah sepanjang hari? Mereka terlalu banyak menjelaskan. Mereka membenarkan setiap hal kecil. Mengapa mereka membuat pilihan itu? Mengapa mereka mengatakan sesuatu? Mengapa mereka tidak bisa melakukan sesuatu? Mereka bercerita panjang lebar, mencoba membuat semua orang setuju dengan mereka. Hentikan itu sekarang juga. Ketika kamu menjelaskan terlalu banyak, kamu terdengar seperti sedang melakukan kesalahan. Seolah-olah kamu berusaha menghindar dari kesalahan, padahal kamu tidak melakukan kesalahan sama sekali. Otakmu berpikir itu membantu, tetapi orang lain mendengarnya sebagai, "Saya tidak yakin dengan pilihan saya sendiri." Beginilah yang dilakukan orang percaya diri. Saat seseorang bertanya, "Mengapa kamu melakukan itu?" Kamu hanya menjawab, "Karena itulah yang saya putuskan." Selesai. Tidak ada pembelaan, tidak ada persuasi, tidak ada pidato panjang. Jika mereka terus mendesak, "Tapi mengapa?" Kamu katakan hal yang sama lagi. "Itulah yang saya pilih." Tenang. Sederhana Siliola itu, hal yang paling jelas di dunia. Dan tahu tidak, kebanyakan orang akan langsung menyerah, karena mereka menyadari, kamu tidak sedang bermain-main. Kamu tidak mencari persetujuan. Kamu telah membuat pilihanmu. Titik. Tapi, mereka yang terus mendesak, itulah orang-orang toksikmu. Sekarang kamu bisa melihat mereka dengan jelas. Mereka adalah orang-orang yang perlu mengendalikanmu, yang ingin kamu merasa bersalah, karena mempertahankan pendirianmu. Orang-orang kuat membuat pilihan mereka dan mengakuinya. Mereka tidak butuh persetujuan atau validasi. Mereka hanya melakukan apa yang benar bagi mereka
dan melanjutkan hidup. Itulah yang menjauhkan orang-orang toksik. Nah, inilah yang terpenting. Hal yang kebanyakan orang lewatkan. Kamu terus membiarkan orang memperlakukanmu dengan buruk, lagi dan lagi, dan tidak ada konsekuensinya. Mereka merendahkanmu, mengabaikanmu di tengah kalimat, membatalkan janji di menit terakhir, atau tidak menghormatimu di depan umum. Dan apa yang kamu lakukan tidak ada. Jadi otak mereka belajar sesuatu. Oh, saya bisa memperlakukan orang ini sesuka saya, dan tidak ada yang terjadi. Tidak ada konsekuensi. Jadi, mengapa mereka harus berhenti? Kamu harus mengajari orang-orang bahwa perilaku buruk memiliki konsekuensi. Bukan dengan berteriak atau melawan, tapi dengan menarik diri secara diam-diam. Begini caranya. Lain kali seseorang bersikap kasar atau tidak sopan, jangan meledak, cukup jauhi dirimu. Mereka mengirimimu pesan? Balas pesannya lebih lama. Mereka meminta bantuan. Kamu sibuk. Mereka ingin nongkrong. Kamu punya rencana. Kamu tidak jahat. Kamu hanya menunjukkan kepada mereka bahwa perlakuan buruk sama dengan akses yang lebih sedikit kepadamu. Dan akses kepadamu itu berharga. Waktumu, energimu. Mereka berharga. Coba ini sekali saja. Kamu akan langsung melihat perbedaannya. Mereka akan menyadari ada sesuatu yang berbeda. Mereka akan bertanya, mengapa kamu tidak begitu tersedia? Mengapa kamu tidak segera membantu? Mengapa kamu tampak jauh? Dan kebanyakan dari mereka akan mulai memperlakukanmu dengan lebih baik. Karena mereka menyadari, oh, jika aku terus bersikap kasar, orang ini mungkin akan menjauh sepenuhnya. Inilah kebenaran yang kebanyakan orang benci akui. Selama kamu takut orang lain tidak menyukaimu, mereka memiliki kendali atas dirimu. Mereka bisa memperlakukanmu sesuka mereka, karena mereka tahu kamu akan menoleransinya hanya agar tetap disukai. Orang-orang toksik dapat mencium aroma ketakutan itu seperti hiu mencium darah. Mereka bisa tahu kapan kamu sangat ingin disukai, kapan kamu ingin semua orang menganggapmu baik, kapan kamu akan melakukan apa saja untuk menghindari konflik, dan mereka akan menggunakannya setiap saat. Kamu harus merasa nyaman dengan kemungkinan ada orang yang tidak menyukaimu, dan itu tidak apa-apa. Sebenarnya, itu lebih baik daripada baik-baik saja. Itu perlu jika kamu menginginkan kedamaian dan rasa hormat dalam hidupmu. Karena pikirkanlah, jika semua orang menyukaimu, itu berarti kamu sedang berpura-pura di suatu tempat. Kamu menyembunyikan sebagian dari dirimu. Kamu mengatakan ya, padahal ingin mengatakan tidak. Jadi, lain kali seseorang jelas-jelas tidak menyukaimu, jangan mengejar persetujuan mereka, jangan mencoba memperbaikinya, jangan mengubah dirimu, jangan berlebihan untuk memenangkan hati mereka. Terima saja, mereka tidak menyukaimu. Lalu kenapa? Ketika kamu berhenti peduli untuk disukai semua orang, sesuatu akan berubah. Orang-orang toksik akan memudar, karena kamu tidak lagi mudah dimanipulasi. Dan orang-orang baik, mereka akan mulai lebih menghormatimu. Karena sekarang kamu punya batasan. Kamu tidak bisa dihormati dan disukai semua orang di saat yang bersamaan. Jadi, pilihlah rasa hormat. Itu jauh lebih berharga. Dan inilah jurus pamungkasnya. Benar-benar baik-baik saja saat sendirian. Bukan berpura-pura, tapi benar-benar baik-baik saja. Ketika orang melihatmu bahagia sendiri, ketika mereka menyadari kamu tidak membutuhkan mereka, semuanya berubah. Mereka mulai menghargai perhatianmu, alih-alih kamu yang mengemis perhatian mereka. Inilah yang harus kamu lakukan mulai sekarang. Berhenti mengejar orang. Berhentilah selalu menjadi orang yang mengirim pesan lebih dulu. Berhentilah selalu menjadi orang yang membuat rencana. Berhentilah berusaha menjaga setiap persahabatan tetap utuh sendirian. Tarik diri, jalani hidupmu. Lakukan apa yang kamu sukai. Berbahagialah dengan dirimu sendiri. Lalu lihat saja. Lihat siapa yang benar-benar muncul. Yang toksik akan lenyap seperti asap. Mereka ada hanya karena kamu membuatnya mudah. Tapi yang asli, mereka akan menghubungi, mereka akan mengirim pesan lebih dulu, mereka akan membuat rencana karena mereka menghargaimu. Begitulah caramu menyaring lingkaran pertemananmu. Kamu menjadi seseorang yang baik-baik saja saat sendirian,
Dan kemudian, satu-satunya orang yang tersisa dalam hidupmu adalah mereka yang benar-benar ingin berada di sana. Pilih salah satu dari 5 pelajaran ini, hanya satu, dan praktikkan minggu ini. Mungkin kamu akan berhenti bereaksi ketika seseorang mencoba mengganggumu. Mungkin kamu akan berhenti menjelaskan secara berlebihan. Atau mungkin kamu akan mulai memberi konsekuensi atas perlakuan buruk. Lakukan sekali saja, dan lihat apa yang terjadi. Beberapa orang akan lebih menghormatimu, beberapa akan mundur, dan beberapa akan menghilang. Dan memang itulah yang seharusnya terjadi. Minggu depan, coba lagi. Teruslah berlatih. Tak lama lagi, yang toksik akan hilang. Dan kamu akan dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar menghormati kamu. Jika ini membantu kamu, tekan tombol subscribe. Cukup 1 klik, dan ingat, kamu bukan lagi seseorang yang bisa diinjak-injak orang lain. Kamu bisa melakukannya. Begitulah caramu melatih orang lain untuk menghormatimu, tanpa perlu diceramahi.